Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna bi nuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan tidak ada satu urusan dalam kehidupan kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mudahkan insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis-hadis yang berbicara salat witir dan keutamaannya. Kita lanjutkan di hadis berikutnya. Kalau di kami hadis 314. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Kita sampaikan Ibnu Umar ini merupakan sahabat yang selalu berupaya ibadahnya itu sama persis dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar nih. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, beliau itu pasti keluar ke masjid ngeliatin Rasulullah. Diperhatikan betul cara berdirinya, takbiratul ihramnya, lamanya, itu dihitung. Bahkan terkadang tempatnya. Jadi Rasul sholat, beliau nggak ikut sholat, dia ngeliatin sampai Rasul selesai. Lalu Rasul pergi, dia sholat persis di mana Rasul tadi sholat. Saking kepengen sama persis ibadahnya. Maka biasanya untuk yang detail-detail, nah itu riwayatnya Ibnu Umar. Masalah ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena saking pengen serupa, mirip ibadahnya dengan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tala'al fajru faqad dhahaba waqtu kulli salatil laili wal witri. Fa'autiru qabla tulu'il fajri." Rawahu Tirmidzi. Kata Rasulullah, apabila tala'al fajru, fajar telah terbit, maksudnya ini adalah fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Faqad dhahaba waqtu kulli salatil lail wal witri. Maka semua salat sunnah di malam hari termasuk witir itu sudah selesai waktunya, udah enggak ada lagi. Jadi begitu azan, waktu untuk salat sunnah itu sudah selesai. Fa'autiru qabla tulu'il fajri. Maka hendaklah kalian salat witir itu sebelum masuk waktu fajar. Kalau sudah azan, setelah itu salat sunnahnya tinggal lagi qobliyah subuh atau salat sunnah fajar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'autiru qabla tulu'il fajri." Maka hendaklah kalian salat witir sebelum terbitnya fajar. Nah, ini menunjukkan, kemarin sudah kita sampaikan keutamaan salat malam dan juga salat witir. Saking luar biasa keutamaannya, maka Rasul berpesan, nih kalau sudah masuk waktu subuh,
sudah habis waktunya, maka sebelum subuh ayo manfaatkan betul-betul. Nah, kira-kira begitu. Kalau bisa sebelum subuh di sepertiga malam terakhir silahkan. Nggak bisa di pertengahan malam, nggak bisa di pertengahan malam, di awal malam, habis isya langsung aja sholat gitu. Jangan sampai lewat, karena kalau sudah masuk subuh lewat sudah, nggak dapat kita keutamaannya. Nah itu. Baik. Berikutnya hadis berbicara tentang salat duha. Diriwayatkan dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an aw yazida ma syaa Allah, rawahu Muslim. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, telah berkata bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat atau menambah ya, masya Allah ya, rakaat-rakaat yang lain. Jadi bisa 4, bisa lebih dari itu. Walahu anha, tapi masih riwayat Aisyah, annaha su'ilat, dalam riwayat Muslim sama, annaha su'ilat, bahwasanya Aisyah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat duha? Qalat la. Aisyah menjawab la, enggak. Illa an yaji'a min maghibihi, kecuali Rasul baru pulang dari bepergian, pulang dari safar, pulang habis pertempuran, pulang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat dalam riwayat Aisyah ini, baru setelah itu ke rumah beliau. Walahu anha, masih riwayat Aisyah juga, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qat subhatad duha. Aku belum pernah sekalipun melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha. Wa inni la usabbihuha, tapi saya ngerjain salat duha. Semua ini riwayat Aisyah menjelaskan, pertama kata Aisyah Rasul salat duha 4 rakaat. Lalu begitu ditanya apakah Rasul salat duha? Enggak, kecuali pulang habis dari bepergian. Yang ketiga, kata Aisyah, saya nggak pernah lihat Rasul salat duha, nggak pernah lihat, tapi saya ngerjain. Ini apa maksudnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani memuat hadis-hadis ini menunjukkan bahwa pertama, salat duha itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karenanya Ibnu Hajar memuat hadis-hadis yang menjelaskan tentang kesunahan itu. Di mana itu? Pertama, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ternyata salat duhanya ketika beliau pulang dari peperangan. Tapi dalam riwayat yang lain itu dijelaskan Rasul tidak mesti harus pulang dari pepergian baru salat duha. Terkadang tidak harus bepergian Rasul bersalat duha, tapi Aisyah nggak lihat. Gitu. Jadi yang Aisyah tahu itu adalah ketika pulang dari bepergian. Tapi sahabat yang lain meriwayatkan enggak harus. Apa artinya? Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendawamkan salat duha. Tidak setiap hari Rasulullah salat duha. Kenapa? Ini bukan lantas ente bid'ah. Kenapa? Salat duha tiap hari. Rasul aja enggak tiap hari. Kalau mau duha silakan, tapi jangan tiap hari. Kalau ente pulang bepergian baru duha. Nah, ini keliru. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendawamkan, tidak melaksanakan salat duha setiap hari. Kenapa? Khaufan, takut nanti kalau dikerjakan setiap hari hukumnya lantas berubah menjadi wajib. Itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatirkan. Tapi kalau ada orang mau mendawamkan salat duha, maka itu afdal. Oleh ente kok nggak kemana-mana dan nggak dari mana-mana, kenapa sholat duha? Loh, apa masalahnya? Rasul kata Aisyah itu sholat duhanya kalau pulang dari bepergian. Ente nggak pergi kemana-mana lalu sholat duha, berarti ente menyelisih Rasul. Nah, ini kesimpulan yang tidak tepat. Karena kata para ulama, Rasul tidak mendawamkan sholat duha itu adalah karena khawatir diwajibkan kepada umatnya. Kalau diwajibkan, Pak, waduh berat kita kasihannya. Dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan salat duha banyak sekali. Di antaranya kata Rasulullah, setiap persendian kita itu
itu ada sedekahnya. Berapa jumlah persendiannya? Dalam riwayat lain dijelaskan 360 sendi. Kalau 360 persendian itu ada sedekah yang harus kita keluarkan setiap hari. Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, setiap hari, Pak. Kalau satu persendinya itu 1000 perak saja, berarti 360.000 setiap hari. Itu harus kita keluarkan tuh. 360.000 setiap hari, Pak. Sebagian kita mungkin kerja boro-boro gajinya 360.000 sehari. Kadang-kadang ada yang sebulan segitu pendapatannya, atau minimal seminggu baru dapat segitu. Kalau setiap hari 360.000 minimal, masya Allah, berat. Atau kata Rasul, kalau nggak ada uang ya bisa diganti dengan tasbih. Subhanallah, subhanallah 360 kali. Nggak bisa tasbih, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah 360 kali setiap hari. Tapi kalau nggak bisa itu, maka cukup diganti dengan rakaatai duha, 2 rakaat salat duha. Berarti apa? Hadis ini menjelaskan boleh salat duha tiap hari, boleh. Itu keutamaannya tuh. Dalam hadis yang lain keutamaannya kalau kita menjaga salat duha itu Allah akan mencukupkan urusan kita satu hari itu. Sebagian ulama mengatakan apa maksudnya mencukupkan? Jadi satu hari itu urusan kita dimudahkan oleh Allah. Atau kita berada dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Masya Allah. Orang-orang yang rajin salat duha itu dijauhkan oleh Allah, dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Hari ini kok saya berat banget ibadah, kenapa ya? Mulai dengan duha. Kita mulai dengan duha, insya Allah itu akan diringankan dan dimudahkan melakukan ibadah satu hari itu. Banyak sekali ya, masya Allah. Ada riwayat man hafazu ala syaf'atid duha, barang siapa yang menjaga 2 rakaat salat duha, ghufirat dzunubuhu wa in kanat mislu zabadil bahr. Itu akan diampuni seluruh dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya, masya Allah. Meskipun hadisnya dhaif, tapi keutamaannya itu bisa menjadi fadhailul amal. Yang dhaif hadis ini aja ya. Kalau yang lain riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kata para ulama, hadis yang menetapkan Rasul mengerjakan salat duha itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sementara hadis Aisyah ini hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Berarti al-mutsbit yang menetapkan bahwa Rasul mengerjakan salat duha itu dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Lebih kuat nih. Jadi hadis itu yang pertama yang paling kuat itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, berarti ini level paling tinggi. Setelah itu diriwayatkan Bukhari saja. Setelah itu diriwayatkan Muslim saja. Baru setelah itu Ashabul Masanid dan Ashabus Sunan. Jadi kalau ada hadis nampaknya seperti kontradiktif, nah kita lihat saja yang diriwayatkan siapa. Oh, ini diriwayatkan Tirmidzi, yang ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Berarti riwayat Bukhari Muslim lebih kuat statusnya dibandingkan riwayat Tirmidzi saja. Atau riwayat Bukhari Muslim dengan riwayat Muslim saja lebih kuat Bukhari Muslim. Atau Bukhari saja dibandingkan dengan riwayat Muslim lebih kuat riwayat Bukhari saja. Nah, itu kalau kita menggabungkan beberapa hadis yang nampaknya seolah-olah seperti kontradiktif. Nah, padahal itu ternyata tidak kontradiktif. Ya. Yang satu mengatakan Rasul mengerjakan, yang satu mengatakan Rasul tidak mengerjakannya, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu. Berarti al-musbit muqaddam 'ala nafi, yang menetapkan Rasul mengerjakan itu lebih kita utamakan pengamalan hadisnya dibandingkan hadis yang menjelaskan Rasul tidak mengerjakan. Nah, salat duha juga disebut sebagai salat awwabin. Awwabin itu apa? Awwabin itu adalah orang-orang yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih dari dosa dan kesalahan. Atau disebut orang-orang yang selalu bertaubat. Orang yang selalu ingin bertaubat disebut dengan salat awwab, disebut dengan al-awwab. Nah, ciri bahwa kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, maka mengerjakan salat sunnah duha. Baik. Jadi ini hadisnya an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Salatul awwabin hina tarmadul fisal, rawahu Tirmidzi. Salatnya orang-orang awwabin itu, orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan? Hina tarmadul fisal, ketika tarmad itu diambil kata ramda itu artinya terik matahari atau panas. Maka bulan Ramadan disebut dengan Ramadan karena dia membakar, baik secara fisik ataupun maknawi. Secara fisik, jadi bulan Ramadan itu terjadi di musim panas. Di musim panas. Di Arab itu bulan puasa panas. Makanya kalau umroh di bulan puasa itu berasa sekali, Pak. Mantep itu. Jadi betah di masjid. Ya, itu luar biasa. Iktikaf terus. Kenapa? Karena kalau keluar dari masjid panas. Udah panas, puasa lagi kan, bawaannya haus aja udah. Maka betah dia di masjid. Nah, itu keutamaan umroh di bulan Ramadan, biasanya berkurang jam belanjanya, lebih banyak di masjid. Lebih hemat jadinya, ibadahnya jadi lebih mantap. Kalau di musim dingin, nah itu bawaannya nggak betah lama-lama di masjid, pengen keliling aja jalan katanya. Tawafnya jadi di mall-mall ya. Tapi kalau Ramadan karena panas situasinya, maka lebih betah di masjid. Nah, itu disebut dengan rondo, membakar. Secara fisik memang kondisinya panas, membakar. Kalau secara maknawi, Ramadan artinya ya membakar semua dosa dan kesalahan kita. Nah, hadis ini tarmad berarti kepanasan. Apa yang kepanasan? Al-fisal. Al-fisal ini nama anak unta. Disebut al-fisal ketika anak unta itu sudah disapih. Jadi nggak terlalu kecil banget, juga nggak gede banget. Pas ketika sudah mulai disapih dari induknya, itu disebut dengan fisal. Dari kata al-faslu, memisah ya. Jadi anak unta yang sudah dipisah itu atau disapih itu kalau sudah merasa kepanasan, itu waktu sholat duha yang utama di situ. Ya. Sehingga para ulama mengatakan kapan sholat duha itu startnya itu waktu syuruk. Jadi sholat sunnah isyraq itu adalah awal waktu duha. Ya. Akhirnya itu ketika sudah anak unta itu udah nggak bisa lagi duduk atau menderum lama-lama, dia sudah terlalu panas, akhirnya dia bangkit berjalan. Nah itu kalau sudah merasakan panas seperti itu sudah mepet-mepet waktu zuhur itu. Ada yang mengatakan 15 menit, ada yang mengatakan 30 menit. Ya kalau kita amannya ya sekitar jam 11 lah ya. Dan yang afdal itu adalah yang akhir itu. Jadi kalau kita sholat duha, afdal mana Ustaz? Sholat duha jam 7, jam 8 atau jam 10, jam 11? Afdalnya justru yang akhir-akhir itu. Ya, jam 10 atau jam 11 itu yang afdal. Ya. Kecuali sholat sunnah isyraq. Kalau sholat sunnah isyraq itu afdal keutamaan karena digabung dengan sholat subuhnya ini. Sholat subuh, kemudian ta'lim, dengerin ta'lim di masjid, ditutup dengan sholat isyraq. Nah itu keutamanya dapat pahala haji dan umroh. Nah itu maka itu kita kejar kalau yang itu. Tapi kalau sholat duha secara keseluruhan dari sepanjang waktu di pagi hari itu, maka yang utama itu adalah di menjelang akhir-akhir waktu duha atau ketika waktu sudah mulai terik. Ya, kalau kita mungkin sekitar jam 10, jam setengah 11 atau jam 11 lah. Itu yang justru lebih utama. Itulah sholat awwabin. Nah, ini menunjukkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, semua waktu bagi seorang muslim adalah ibadah. Malam hari tadi dari habis isya sampai subuh itu sholat sunnah, qiyamul lail dan witir. Kita manfaatkan tuh semuanya. Nanti selesai masuk waktu subuh, azan. Selesai azan, sholat qobliyah subuh. Setelah itu sholat fardu. Sholat subuhnya. Selesai sholat subuh, kita zikir sampai waktu syuruk. Nanti sholat sunnah isyraq. Itu pahalanya luar biasa. Setelah itu masuk waktu duha sampai zuhur. Nanti sholat zuhur. Begitu seterusnya. Jadi seolah-olah kehidupan kita ini terus dipakai untuk ibadah. Karena apa? Karena Allah itu jangan sampai kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap waktu itu disediakan sunnah-sunnahnya atau sholat-sholat di mana kita dianjurkan untuk menunaikan ibadah. Masya Allah. Jadi muslim itu selalu sibuk dengan ibadah. Karena kita kalau tidak sibuk dengan ibadah, maka kita akan disibukkan dengan yang lain. Tinggal mau pilih nih. Kalau tidak menyibukkan dengan Allah, maka setan akan membuat kita sibuk dengan setan, dengan urusannya. Jadi sering ya, sibuk banget. Sibuk dengan apa? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Sibuk aja pokoknya.
Nah, kalau tidak sibuk dengan ibadah, maka kita akan disibukkan dengan yang lain. Nah, maka syariat agama kita ini luar biasa, selalu menyediakan waktu di mana kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala yang begitu dahsyat luar biasa. Tinggal pilih. Nggak bisa di malam hari, di siang. Nggak bisa siang hari, pagi hari. Nggak bisa pagi hari, sore hari. Nggak bisa sore hari, terus begitu. Nah, tinggal kita mau atau tidak. Maka mestinya tidak ada alasan kita ini tidak punya amal ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu begitu banyak, di semua waktu itu disediakan amalan-amalan yang tinggal kita pilih dan kita laksanakan, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ketaatan kita kepadanya, sehingga dengan ketaatan itu mudah-mudahan menjadi modal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.